Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Tanujaya. Saya berasal dari kelas TI 21 AI.2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Mekatronika 2, yaitu materi pada pertemuan kelima. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus memahami terlebih dahulu diagram pembagian mekatronika. Yang pertama ada mekatronika dibagi menjadi tiga, yaitu control system, automatic system, dan automatic control system. Lalu di control system dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada open loop dan closed loop. Lalu ada automatic system, dia dibagi jadi dua juga, discrete dan continuous. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Di dalam Mekatronika 2, seperti yang telah kita baca sebelumnya, yang pertama ada control system. Jadi control system adalah kombinasi komponen yang bertindak bersama untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Bagian sistem kontrol, lalu ada dua, sistem dan kontrol. Yang dimaksud sistem di sini adalah sebuah susunan komponen fisik yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan aksi tertentu. Seperti contohnya ada tubuh, pemerintahan, dan motor. Lalu untuk kontrol, definisinya adalah sederhana, yaitu mengatur, mengarahkan, dan memerintahkan. Lalu ada bagian sistem kontrol. Yang ketiga ada input, set point, reference. Respon sistem yang diinginkan, output, respon sistem sebenarnya, dan plan dan objek yang dikontrol. Nah, di sini ada contoh sistem kontrol. Kita ambil contoh elevator. Jadi, elevator atau lift zaman dulu dikendalikan oleh pemegang tali, seperti yang dilihat seperti gambar ilustrasi A. Di situ ada orang untuk memegang tali, atau biasa disebut operator lift. Pada gambar tali dipotong untuk menunjukkan sebuah rem yang aman. Inovasi dari lift yang zaman dulu. Dua lift atau elevator digunakan di Grande Arch Paris, dikendalikan oleh sebuah motor. Di gambar kedua adalah elevator dual lift yang dikendalikan oleh sebuah motor, di mana setiap motor gerakannya saling berlawanan. Pada zaman sekarang, lift atau elevator adalah full otomatis menggunakan sistem kontrol untuk mengendalikan posisi dan kecepatan. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Mekatronika 2 ini contoh sistem kontrolnya. Dulu kita menggunakan tenaga manusia, sekarang kita menggunakan tenaga motor, lalu sekarang sudah bergerak secara full otomatis. Lalu sini ada kontrol sistemnya. Inputnya ada di lantai 4, floor 4. Jika melihat diagram floor versus time-nya, inputnya di lantai 4. Dia di atas input komennya. Lalu ada output elevator respon, lantai-lantai yang dilewati elevator. Itu yang warna biru ya. Lalu ada transient respon, ada state respon, dan state error. Macam-macam diagram blok dan komponen-komponennya. Diagram blok, open loop, dan control system. Jadi input, lalu ada plan atau proses, dan output. Jadi prosesnya ada 3, input, plan atau proses, lalu output. Input biasanya berupa sinyal atau sejenisnya masuk dan kemudian diproses oleh sistem menghasilkan output berupa suatu mekanisme mesin. Nah, macam-macam diagram blok dan komponen-komponennya. Diagram blok closed loop control system seperti ini. Input positif negatif. Jika positif, plan atau proses langsung output. Tapi jika negatif,
langsung ke output tanpa diproses. Input berupa sinyal masuk menuju error detektor sebagai pembanding, kemudian masuk ke dalam proses dan keluar melalui output. Tetapi sebelumnya sinyal yang keluar dari proses kembali lagi menuju error atau detektor atau feedback. Nah, ini untuk lebih jelasnya, ada output sensornya dia. Macam-macam diagram blok, masih diagram blok kontrol sistem lengkapnya seperti ini. Untuk langkah awal ada input, lalu ada input sensornya, lalu setelah jika hasilnya positif kita masuk ke controller aktuator dan lalu diproses dan menghasilkan output. Tapi jika hasilnya negatif atau gagal, dia langsung keluar output sensornya dan menghasilkan output yang dimaksud tuh output yang memberitahukan bahwa itu tuh gagal, tidak terproses secara langsung. Nah, ini untuk diagram blok lengkap kontrol sistem. Set pointnya ada positif, sinyal error, controller, sinyal kontrol, aktuator, variabel yang dimanipulasi, plan proses, variabel dan kontrol. Lalu jika negatif ada sinyal feedback, sensor, variabel yang diukur, plan proses, sebalik lagi dia. Kontrol sistem, keterangan komponennya, variabel yang kontrol. Variabel aktual yang diawasi dan dijaga pada nilai tertentu yang diinginkan di dalam proses. Variabel yang diukur kondisi dari controller variabel pada saat tertentu dalam pengukuran. Yang tiga ada sensor mata sistem mengukur kontrol variabel dan menghasilkan sinyal output yang mewakili statusnya. Lalu yang keempat ada sinyal feedback, output dan measurement device. Lalu ada set point 5, lalu nilai dari kontrol variabel yang diinginkan. Lalu ada 6 error detektor pembanding set point dengan sinyal feedback dan menghasilkan sinyal output yang sesuai dengan perbedaan tersebut. Lalu langkah yang ketujuh adalah sinyal error output dari error detektor. Lalu yang ke-8 adalah controller, otak dari sistem. Ia menerima error sebagai input dan menghasilkan sinyal kontrol yang menyebabkan kontrol variabel menjadi sama dengan set point. Lalu yang ke-9 ada aktuator, otot dari sistem. Ia adalah alat yang secara fisik melakukan keinginan controller dengan suntikan energi tertentu. Lalu 10 variabel yang dimanipulasi, besaran fisik yang merupakan hasil dari kerja yang dilakukan aktuator. Lalu yang 11 ada plan atau proses. Proses satu yang dikontrol oleh sistem. Lalu yang kedua ada disrupt atau gangguan faktor pengaruh menyebabkan perubahan pada variabel yang dikontrol. Lalu ada open loop control system yang awalnya input plan atau proses lalu masuk output. Jadi open loop control system adalah suatu sistem kendali yang keluarannya tidak berpengaruh terhadap aksi kendali disebut sebagai sistem kendali loop terbuka. Dengan kata lain, sistem kendali loop terbuka tidak dapat digunakan sebagai perbandingan umpan balik dengan masukan. Dalam suatu sistem kendali loop terbuka, keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Jadi, setiap masukan acuan berhubungan dengan operasi tertentu, sehingga ketetapan dari sistem tergantung pada kalibrasi. Kelemahan sistem kendali ini adalah jika ada gangguan, maka sistem kendali loop terbuka tidak dapat melaksanakan tugas seperti yang diharapkan. Sistem kendali loop terbuka dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan keluaran diketahui dan tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal. Contoh dari sistem kendali loop terbuka ini adalah mesin cuci, di mana perendaman pencucian dan pembilasan dalam mesin cuci dilakukan atas basis waktu. Mesin ini tidak dapat mengukur sinyal keluaran, yaitu tingkat kebersihan pakaian. Lalu ada open loop control system, contohnya becak motor, yaitu input berupa kedalaman gas yang kita tarik pada stang becak atau motor. Input dikendalikan oleh manusia. Proses operasi berupa mekanisme motor bakar. Output berupa roda yang bergerak. Di sini tidak ada feedback, jadi kita tidak tahu apakah terjadi error antara input yang berupa gas pada stang dan juga perputaran gerak roda. Closed loop control system. Sistem kendali umpan balik sering disebut sebagai sistem kendali loop tertutup. Pada sistem kendali umpan balik, sistem mempertahankan hubungan yang ditentukan antara keluaran dengan beberapa masukan acuan. Dengan cara membandingkan mereka dan selisih yang dihasilkan akan digunakan sebagai alat kendali. Pada sistem kendali loop tertutup, sinyal kesalahan yang bekerja, yaitu perbedaan antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik, yaitu sinyal yang mungkin sinyal
keluarannya sendiri atau fungsi dari sinyal keluaran dan turunannya disajikan ke controller sedemikian rupa untuk mengurangi kesalahan dan membawa keluaran sistem ke nilai yang dikehendaki. Istilah kendali loop tertutup selalu berarti penggunaan aksi kendali umpan balik untuk mengurangi kesalahan sistem. Lalu sebagai contohnya, dari sistem kendali loop tertutup ini adalah sistem kendali suhu ruangan. Dengan mengukur suhu ruangan yang sebenarnya dan membandingkan dengan suhu acuan, suhu yang dikehendaki, termostat menjalankan alat pemanas atau pendingin, atau mematikannya sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa suhu ruangan tetap pada suhu yang nyaman, tidak tergantung dari keadaan di luar. Contohnya adalah AC ya, menggunakan inverter. Jadi inputannya input sensor, lalu ada controller, aktuator, plane, proses ada output. Output yang dihasilkan adalah angin dingin yang keluar. Lalu ada perbedaan antara open loop control system dan closed loop control system. Jadi kita lihat dari open loop control system terlebih dahulu, aksi kontrolnya tidak tergantung dari output system. Jadi kontrolnya tidak tergantung dari apa yang dikeluarkan oleh sistem jika open loop itu. Tapi tidak jika melihat closed loop control system, aksi kontrolnya bergantung pada output system. Jadi dia tuh melalui feedback, melewati feedback gitu. Lalu yang kedua dari open loop control system ada tidak dapat memberikan kompensasi atau koreksi jika ada gangguan. Jadi jika ada gangguan itu tidak ada pemberitahuan atau koreksi gitu, jika open loop control system. Sedangkan jika closed loop control system mengatasi kelemahan sistem open loop karena bisa memberikan koreksi saat ada gangguan. Jadi kalau closed loop ini dia bisa mengatasi kelemahan sistem karena bisa memberikan koreksi pada saat ada gangguan yang diterimanya. Lalu yang open loop ini contohnya mesin cuci open dan lain-lain. Lalu kontrol sistem juga ada ketepatan hasil bergantung pada kalibrasi. Lalu yang terakhir ada sederhana dan murah pada open loop control system. Jika closed loop control system mungkin terjadi overkoreksi sehingga sistem justru menjadi tidak stabil. Lalu ada kompleks dan mahal karena komponen lebih banyak. Contohnya ada pengaturan kecepatan motor, pendingin atau pemanas ruangan. Lalu ada control system, ini input, output dan reference-nya. Lalu ada disturbance 1, disturbance 2, summoning junction, control process plane. Yang pertama ada diagram block open loop system, loop control system, lalu ada diagram block closed loop control system. Ini perbedaannya. Jadi lalu jika open itu tidak ada output transducer atau sensornya ya, tapi jika closed loop ada output transducer or sensornya. Lalu ada automatic system. Sistem otomatis adalah suatu sistem yang bekerja secara otomatis tanpa harus dikerjakan sesuatu. Suatu teknologi yang berkaitan dengan aplikasi mekanik, elektronik, dan sistem yang berbasis komputer. Komputer, PLC, atau mikro semua bergabung menjadi satu untuk memberikan fungsi terhadap manipulator. Elemen dasar sistem otomasi. Terdapat 3 elemen dasar yang menjadi syarat mutlak bagi sistem otomasi, yaitu power, program of instruction, kontrol sistem yang semuanya untuk mendukung proses dari sistem otomatis tersebut. Lalu ada power atau bisa dikatakan sebagai sumber energi dari sistem otomasi berfungsi untuk menggerakkan semua komponen dari sistem otomasi. Lalu yang kedua ada sumber energi bisa menggunakan energi listrik, baterai, ataupun acu. Semuanya tergantung dari tipe sistem otomasi itu sendiri. Lalu program of instruction, proses kerja dari sistem otomasi untuk mutlak menggunakan sistem kontrol baik menggunakan mekanis elektronik ataupun komputer untuk program instruksi atau perintah pada sistem kontrol mekanis maupun rangkaian elektronik tidak menggunakan bahasa pemrograman dalam arti sesungguhnya karena sifatnya analog. Lalu yang terakhir ada sistem kontrol yang menggunakan komputer dan keluarganya, PLC maupun microcontroller, bahasa pemrograman hal yang wajib ada. Lalu ada sistem kontrol. Ini sistem kontrol merupakan bagian penting dalam sistem otomasi. Apabila suatu sistem otomasi dikatakan layaknya semua organ tubuh manusia seutuhnya, maka sistem kontrol merupakan bagian otak atau pikiran yang mengatur dari keseluruhan gerak tubuh. Lalu sistem kontrol dapat tersusun dari komputer, rangkaian elektronik sederhana, peralatan mekanik. Hanya saja penggunaan rangkaian elektronik, peralatan mekanik mulai ditinggalkan dan lebih mengedepankan sistem kontrol dengan menggunakan komputer dan keluarganya.
Sistem kontrol dapat ditemukan dari berbagai macam peralatan yang kita jumpai. Di antaranya, setiap toilet memiliki mekanisme kontrol untuk mengisi ulang tangki air dengan pengisian sesuai dengan kapasitas dari tangki tersebut. Lalu ada AC atau air conditioner yang merupakan sistem otomasi yang menggunakan sistem kontrol mikroelektronik atau yang sering disebut komputer sederhana. Lalu ada Discord adalah otomatis yang hanya mengenal batasan minimal dan maksimal, tidak ada nilai di antaranya. Contohnya on atau off, lalu ada 0 atau 1. Lalu yang kedua ada continuous, adalah sistem otomatis yang mengenal lebih dari 2 nilai, bukan hanya nilai maksimal dan minimal. Contoh, mati, kecepatan 1, kecepatan 2, lalu kecepatan 3. Contohnya automatic wireless scoring board for taekwondo. Lalu PLC, wastafel otomatis. Lalu automatic sistem kendali otomatis adalah suatu sistem yang memiliki sensor, aktuator, dan controller. Pada sistem ini mencakup gabungan antara kontrol sistem dan automatic system. Contoh automatic system ada printer, kamera, dan lift. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.